Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu sumber energi. Submaterinya yaitu mengenai macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Materi yang kedua adalah pelaksanaan kewajiban dan hak. Submateri yang akan kita pelajari, pelaksanaan kewajiban hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Simak videonya dengan baik ya. Materi pertama yaitu sumber energi. Kita akan mulai belajar mengenai macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kita lebih mengerti dan bijak dalam memakai beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sumber energi. Yang pertama yaitu energi matahari, kedua energi air, ketiga energi angin, keempat energi listrik, kelima minyak bumi. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hal ini dikarenakan karena matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen dengan bantuan sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari yang kedua yaitu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang dapat kita keringkan menggunakan bantuan sinar matahari. Contohnya yaitu mengeringkan pakaian basah dan juga mengeringkan ikan asin yang dilakukan oleh para nelayan. Pemanfaatan energi matahari selanjutnya yaitu matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak ini kemudian diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Setelah air laut menguap, sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Pemanfaatan matahari yang keempat yaitu matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, yaitu menggunakan panel surya. Panel surya akan menangkap sinar matahari, kemudian akan diolahnya menjadi sebuah listrik. Pemanfaatan selanjutnya yaitu membantu pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang kita menjadi kuat. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu olahraga pagi, lari pagi ataupun jogging pagi, atau hal sederhana yang dapat kalian lakukan yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Pemanfaatan energi air yang pertama yaitu membantu mengairi sawah. Kedua yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi. Ketiga yaitu sumber air minum bagi makhluk hidup. Terakhir yaitu sumber energi listrik dengan memanfaatkan kincir air.
Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin digunakan manusia untuk membantu mengeringkan pakaian. Kedua, angin digunakan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Ketiga, yaitu angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Menggerakkan baling-baling kemudian akan menghasilkan sebuah energi listrik. Sumber energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita semua berhak mendapatkan listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, berupa bahan bakar kendaraan motor, mobil, pesawat, maupun kapal laut. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pelaksanaan kewajiban dan hak. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Pertama-tama, kalian perhatikan contoh gambar yang akan Ibu berikan ya. Menurut kalian, apakah perilaku orang tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena orang tersebut tidak memanfaatkan sumber energi yang ada dengan sebaik-baiknya. Orang tersebut malah menghambur-hamburkan sumber energi air yang ada di sekitarnya. Sekarang kalian perhatikan contoh gambar yang kedua. Menurut kalian, apakah perilaku anak tersebut baik dicontoh? Ya, jawabannya tidak. Lalu, apakah anak tersebut menunjukkan sikap? Lalu, apakah anak tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Ya, jawabannya tidak. Karena anak tersebut menyalakan televisi ketika dia sedang tidur. Sebaiknya ketika kalian tidur, maka segala alat elektronik dimatikan terlebih dahulu. Kewajiban yang dapat kalian lakukan dalam memanfaatkan sumber energi diantaranya adalah yang pertama yaitu menggunakan energi secara bijaksana. Kedua, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Ketiga, yaitu matikan alat elektronik seperti komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. Dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Keempat, yaitu tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan, secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya.
kelima yaitu matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidur. Keenam, menghemat penggunaan energi. Hak dalam memanfaatkan sumber energi. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh, terlihat bahwa setiap orang berhak menggunakan sumber energi yang ada, tidak terkecuali. Setiap orang berhak untuk minum, menggunakan air, maupun menggunakan listrik di rumahnya. Adapun hak-hak manusia dalam memanfaatkan sumber energi yaitu mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan dengan seimbang. Hal tersebut bertujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan hingga kapanpun. Apabila hak dan juga kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, hal tersebut akan menjadi sebuah kekacauan. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.